Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Jadi teman-teman, untuk bisa memaksimalkan closing rate, itu kita harus tahu yang namanya buyer's journey. Jadi buyer's journey itu adalah urutan ya customer dari dia ngechat awal pertama kali sampai closing. Ya, itu kalau ranah CS. Kalau ranah CRM bukan sampai closing, tapi sampai produknya habis. Ya, habis pakai. Misalnya teman-teman jualan skincare, ya, teman-teman harus berkomunikasi sampai skincare-nya habis. Nah, itu ranah untuk produk fisik ya, sampai produknya habis pakai. Atau teman-teman jualan produk fashion, ya sampai produknya usang dan dia siap beli yang baru. Nah, itu tugas CRM sampai produknya habis. Nah, kalau jasa itu biasanya sampai pembaharuan. Misalkan brand identity pesan di Bani, kemudian setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali diperbarui. Nah, itu harus disambung sejauh itu. Nah, kurang lebih seperti itu buyer's journey-nya. Nah, teman-teman, saya pengen nawarin ke teman-teman, ya saya akan sedikit pakai tempo lambat karena ini saya baru di pagi hari enaknya tempo lambat lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya pengen nawarin ke teman-teman eh, dalam pembahasan closing rate, ya biasa saya ada yang namanya fundamental value, ya yang saya tanam ke CS. Ya. Kenapa? Karena senyum itu kalau cuman SOP itu kan kayak ya nggak tulus dari hati ya. Misalkan selamat datang di titik-titik, selamat belanja itu kan kayak SOP. Tapi ketika kita melihat tukang parkir yang dia tersenyum tulus karena dia tahu kalau senyum itu ibadah gitu ya. Nah, itu kan beda rasanya. Ya, meskipun yang satu gajinya ala kadarnya tukang parkir sama yang satu gajinya mungkin di atas UMR. Tapi ternyata yang tukang parkir ini bisa lebih tulus daripada yang gajinya di atas UMR. Nah, jadi ini value. Saya tawarkan ke teman-teman mau dibahas atau tidak. Nah, konsekuensinya apa kalau dibahas? Kalau dibahas ya kita ketemu meningkatkan closing rate ini mungkin 2-3 kali baru selesai. Ya, kenapa? Karena mungkin setengah pertemuan sendiri kita nanti bahas tentang value. Ya, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya, kita tidak hambar gitu ya. Tidak cuman kita ngomong dikasih ini biar bisa ini enggak ya, tapi dengan value ini tuh ada ruhnya. Dan ini yang saya jagain sampai hari ini di Bani itu saya jagain biar orang nge-CS itu selalu ada ruhnya. Bukan hanya sekedar SOP dan seterusnya. Ya, karena kalau ini sampai hilang itu udah feel Baninya akan hilang. Ya, nggak kerasa orang beli di Bani itu kenapa tuh kayak kayak auranya kemudian ruhnya tuh hilang gitu. Dan saya tidak menginginkan itu hilang. Nah, makanya harus dijagain. Ya. Nah, tapi seandainya teman-teman memilih tidak usah dibahas value-nya langsung ke teknis, itu juga nggak apa-apa. Mungkin sekali pertemuan selesai. Selesai yang CS. Ya CRM jelas tentu belum ya. Karena panjang banget pendampingan aja harus 2 jam gitu. Itu private. Apalagi kalau kita sifatnya mentoring yang umum kan gitu. Nah, itu biasanya eh, bisa sampai ke 2 kali pertemuan kalau kita langsung ke teknis. Kalau langsung pakai value mungkin 3 kali 4 kali. Dan itu pun belum tentu kita pertemuan ke depan ada lagi. Ya, tergantung teman-teman minat atau tidak. Kan saya ngikut pesertanya. Kalau pesertanya terus tinggi berarti banyak yang suka. Kalau enggak ya enggak kan gitu. Saya mengikuti teman-teman ya. Boleh dibahas ya lebih baik. Nah, yang pertama adalah teman-teman ini value itu tidak harus sama ya, tidak harus sama di tempat saya dengan tempatnya teman-teman.
Ya, itu value-nya boleh beda karena biasanya akan ngikutin value si brand owner. Ya, akan ngikuti behavior, value, attitude. Brand owner itu sangat kuat di perusahaan, apalagi kalau memang kita terlibat langsung untuk mendirikan perusahaan itu. Kecuali status kita investor gitu ya, itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau status kita pengelola itu pasti kelihatan value brand ownernya. Nah, jadi tidak harus sama. Itu disclaimer yang pertama. Ya, tapi kalau mau sama juga nggak apa-apa. Ya, bebas, nggak masalah. Ya. Nah, yang pertama adalah ada value ikhtiar, teman-teman. Di tempat kami ada yang namanya value ikhtiar dan tawakal. Ya, karena hubungannya erat ikhtiar dan tawakal itu. Ikhtiar itu dalam rangka kita menjemput rezeki, tawakal itu dalam rangka memperkuat unsur ibadahnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak di sini pertanyaan kita ketika besok kita di akhirat? Nah, jadi ujungnya ke situ. Karena goal kita kan pengen lolos kan, lolos ke surga kan. Nah, sebelum ke surga kita ditanya dulu kalau kita golongan dari Muslim. Kalau muhsin dan mukmin itu tidak ditanya, langsung lewat jalan tol. Nah, seandainya lah kita harus ditanya di akhirat gitu kan. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Allah tanyakan ke kita? Teman-teman ada yang tahu nggak? Pertanyaannya ada 4. Nah, teman-teman kalau pebisnis, saya yakin teman-teman pasti tahu. Karena ini hubungannya dengan harta. Ya, teman-teman nggak ngerti ini, nah ini bahaya ini. Ya, karena ada hubungannya dengan harta. Pebisnis cari omset, cari untung. Nah, itu kan harta. Nah, kira-kira apa menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan ketika kita di akhirat. Ada 4. Ya, tulis salah satu nggak apa-apa. Kalau taunya saya cuma tahu satu, Mas. Nggak masalah. Ya. Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu ngetiknya. Oke, karena ini baru bisa saya jelaskan ketika teman-teman menjawab. Ya, karena saya juga ketika nge-training tim itu biasanya selalu saya tanya terlebih dahulu. Jadi sifatnya adalah bertanya terlebih. Nah, jadi yang ditanya adalah tidak akan beranjak dua telapak kaki seorang hamba. Jadi kita besok itu ketika di akhirat itu tidak kemana-mana. Ya, tidak akan beranjak, bergeser sedikit pun enggak. Jadi kaki kita itu akan menapaknya di tempat yang sama. Ya, kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, untuk apa usiamu? Yang kedua, untuk apa ilmumu? Yang ketiga, dari mana hartamu? Jadi kalau harta pertanyaannya 2 ya, double. Dari mana dan untuk apa kamu belanjakan? Dan yang terakhir adalah untuk apa? Tadi apa ilmu, usia, tubuh. Terakhir tubuh. Ya, untuk apa tubuhmu? Nah, jadi ternyata yang paling detail dalam pertanyaan itu, yang paling membuat lama, ternyata itu yang pertanyaan ketiga, yaitu harta. Ya, kenapa? Karena harta itu yang membuat hisab seseorang panjang. Makanya Abdurrahman tuh nangis. Karena dia banyak harta. Besok hisabku kalau panjang gimana? Kan gitu. Nah, berarti yang paling berat itu sebenarnya harta. Ya, maka hati-hati teman-teman sebagai pebisnis di sini. Nah, ketika teman-teman yang ditanya itu dari mana dan untuk apa dibelanjakan, ya berarti yang ditanya itu goalnya, berapa banyak harta kita atau proses cara mendapatkannya, teman-teman. Ketika yang ditanya dari mana dan untuk apa dibelanjakan, yang ditanyakan Allah itu prosesnya, mendapatkannya, atau yang ditanya berapa banyak jumlah harta yang kita miliki, berapa banyak omsetmu, itu yang ditanya menurut teman-teman prosesnya atau hasilnya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, makanya saya tadi ngomong kalau saya jelasin value pasti panjang. Tapi dalam, teman-teman, insya Allah. Yang ditanya adalah prosesnya. Dan proses dalam Islam itu adalah ikhtiar. Ya. Jadi yang ditanya Allah itu bukan berapa banyak omsetmu. Enggak. Tapi yang ditanya apa yang kamu lakukan untuk mendatangkan harta ini. Maka yang ditanya adalah ikhtiar. Dan ketika kita ngomong ikhtiar, itu ada 2 nikmat yang paling sering melalaikan manusia. Ada yang tahu 2 nikmat yang paling sering melalaikan manusia apa? 2 nikmat yang paling sering melalaikan manusia. 2 aja. Nikmat loh.
Ini sudah dikasih nikmat malah lalai. Nah, dua nikmat itu adalah sehat dan waktu luang, betul. Nah, jadi teman-teman, cara ngecek ikhtiar kita sudah benar atau belum, sudah Allah berkahi atau belum, itu adalah dicek ketika kita sehat dan ketika luang. Nah, maka teman-teman lihat ke CS, ketika dia sehat, ketika dia luang, dia sudah berikhtiar maksimal untuk menjemput rezeki dari Allah atau belum. Jadi yang ditanya adalah ikhtiar maksimalnya ketika dia sehat dan waktu luang. Jangan-jangan ketika nggak ada leads, dia malah scrolling sosial media. Jangan-jangan ketika leads-nya sepi, itu dia malah ngobrol kanan kiri. Nah, berarti ikhtiar kita belum maksimal. Nah, kalau belum maksimal, ya keberkahannya juga belum maksimal. Kemungkinan seperti itu. Maka tugas kita adalah di kantor sebagai CS adalah mensempurnakan ikhtiar. Ya, udah nggak usah mikirin omset dulu gitu ya. Ya, omset ada di awal, kemudian jangan dicengkram omset itu karena bukan ranah kita. Nah, yang dipikirkan adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mendatangkan omset ini. Jadi fokuslah ke ikhtiar. Ya, maka kemarin teman-teman saya sempat sakit 2 bulan, itu cukup lama. Ya, sakit kok 2 bulan dan demam saya 1 bulan. Nah, karena cukup tinggi demam saya saat itu, saya nggak bisa pegang kerjaan. Ya paling mentok setengah jam itu sudah capek. Karena memang tubuhnya recovery terus selama 1 bulan. Nah itu dengan mindset ini membuat saya kayak geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena selama saya itu kurang sehat, saya tidak bisa membuat konten di sosial media organik Latif Setiawan, itu nggak bisa. Alhasil leads organiknya itu kayak kering gitu ya, kayak mulai meredup gitu ya. Nah, itu yang dilakukan sama CS apa? Ya, ketika nggak ada leads, ternyata CS itu memfollow up database sampai 2 bulan yang lalu. Di follow up teman-teman. Kenapa? Karena tadi dilihat waktu luangnya. Ketika dia waktu luang, CS itu tidak santai-santai, dia malah nge-follow up. Ya, kenapa? Karena itu yang akan dihisap. Dan alhamdulillah, meskipun saya tidak mendatangkan leads organik, ternyata on target. Itu kan geleng-geleng kepala. Ya leads organik saya targetkan 1/4 dari leads ads minimal. Itu on target. Gitu. Dengan value yang namanya ikhtiar ini. Jadi tugas kita adalah melihat waktu sehat dan luang si CS ini sudah maksimal atau belum. Itu yang kita lihat sambil kita evaluasi secara terus-menerus. Yang kedua adalah tawakal. Nah, tawakal itu adalah, teman-teman ada yang tahu tawakal itu apa? Nah, ini panjang kan? Saya tadi udah ngasih sounding, kalau ngomong value pasti panjang. Tapi nanti kalau teman-teman mau mengulangi, insya Allah kita share deh ya. Ya. Coba saya upayakan di-share karena kemarin nggak pernah di-share kan. Ya, menyerahkan hasil setelah kepada Allah. Nah, jadi kalau setelahnya kita serahkan kepada Allah, berarti yang bernilai ibadah itu cuma setelahnya. Nah, saya pernah diskusi sama Ustadz, berarti setelahnya aja yang dihitung sama Allah. Maka definisi tawakal lebih sempurna itu adalah ya meniatkan untuk Allah sebelum, saat, dan sesudah. Jadi teman-teman, sebelum itu ketika teman-teman CS itu harus dibarengi dengan berdoa. Maka di culture kami CS itu harus setiap pagi itu berdoa dulu. Ya, bahkan mendoakan semua atasan dan semua tim. Jadi saya terinspirasi kalau tim yang disayangi tim yang baik itu adalah yang disayangi pemimpinnya, dan pemimpin itu yang baik itu yang disayangi oleh timnya. Jadi kita saling mendoakan antara atasan dan bawahan. Nah, kenapa dikatakan atasan dan bawahan? Bahwa atasannya nggak pernah nampak di kantor soalnya, ya remote terus atasannya. Jadi cuman bisa didoakan. Nah, jadi setiap pagi itu selalu berdoa untuk apa? Meminta ya keberkahan dari ikhtiar kita yang kita lakukan. Nah, dibarengi dengan setelah sebelum berdoa itu dibarengi dengan yang namanya tilawah, berdoa, habis itu sholat duha berjamaah sama-sama gitu. Kalau mau sendiri-sendiri silahkan, kalau mau jamaah ayo. Nah, jadi ikhtiar di situ. Kita coba berikhtiar ya, sebelumnya itu sudah berdoa dulu. Kemudian yang kedua adalah saat kita menjemput rezeki. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik adalah seorang tukang roti yang dia itu ya
semua doanya itu tidak pernah tidak diijabah sama Allah. Jadi ketika dia minta ini, dia pasti dikabulkan, termasuk dia minta ketemu Imam Malik, dan Imam Malik itu rumahnya jauh kalau tidak salah, harus melintasi negara untuk datang ke tempat tukang roti itu. Tiba-tiba Imam Malik tergerak untuk mendatangi suatu tempat, dan di situ akhirnya ketemu dengan Imam Malik. Nah, itu dia menjalankan sebuah ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Apa itu? Itu adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah, berzikir, dan zikir yang dilakukan adalah beristighfar. Nah, jadi ketika nge-CS-in selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kalau kita beristighfar, ya nggak ada orang yang yang beristighfar itu tidak mendatangkan cinta Allah, itu nggak ada. Rata-rata orang yang beristighfar itu selalu mendatangkan cinta Allah. Semua masalah jadi gampang, teman-teman. Kalau nggak percaya, teman-teman ada masalah sama keluarga, coba istighfar. Teman-teman ada masalah di pekerjaan, coba istighfar. Insya Allah itu mendatangkan solusi. Coba aja. Nah, jadi ada budaya yang kedua adalah istighfar. Setiap hari istighfar, yuk. Sambil nge-CS-in istighfar, istighfar, istighfar. Kalau mau mengingat Allah dengan cara yang lain, silahkan. Ya, misalkan dengan ibadah sholat duha, ataupun dengan cara mendengarkan Al-Quran terjemah, silahkan. Tapi ujungnya adalah ketika proses itu kita harus mengingat Allah. Ujungnya di situ. Caranya terserah. Nah, paling gampang istighfar, karena istighfar tidak memerlukan alat. Cukup di hati atau di lisan, kan gitu. Nah, jadi istighfar. Nah, itu yang kedua. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika teman-teman ya sebelum memulai aktivitas itu dengan berdoa, dan saat aktivitas semua tim itu dengan istighfar, enak enggak teman-teman jalaninya? Ya. Nge-CS-nya jadi kayak enteng enggak urusan kita? Nah, pertanyaannya gimana seandainya teman-teman lakukan ini setiap hari ke CS? Nyaman enggak nge-CS-nya? Jadi lebih tenang enggak? Lebih stabil enggak emosinya? Ya, lebih solutif enggak? Coba teman-teman jawab deh di kolom komentar. Iya. Nah, jadi simpel kan? Fundamentalnya diperbarui, semuanya berubah. Gitu. Nah, karena value itu kan nanti ke attitude. Attitude itu ke hasil, hasil itu ke rezeki, ya, ke nasib. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, kemudian terakhir adalah serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar dengan maksimal, ya sudah ya Allah, karena rezeki ini adalah ranahmu, dan sesungguhnya engkau sudah mengetok palu rezeki hamba. Ya, jadi engkau sudah tahu rezeki hamba. Tugas hamba hanya bersyukur dengan menyempurnakan ikhtiar. Ya, dengan tubuh, dengan waktu sehat, dengan waktu luang, ya saya bisa bersyukur dengan apa yang kau berikan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai nge-CS-in atau di hari itu sudah tutup buku atau sudah saatnya pulang, berdoa lagi dengan berterima kasih ke Allah. Ya, kalau orang-orang biasanya nulis jurnal syukur, dia nulis jurnal syukur apa aja yang disyukuri hari ini. Nah, kira-kira tenang nggak? Nah, ini agak ini ya teman-teman ya. Mas, ini kan nggak ada kaitannya dengan omset. Wah. Mas, ini kan kaitannya dengan hati. Mana ikhtiar datengin omsetnya? Nah, teman-teman, ini kayak nggak langsung memang untuk berkaitan dengan omset. Tapi ini berkaitan langsung dengan ketenangan hati, ya, kemantapan kita, kemudian ketulusan hati kita dalam nge-CS. Ya, jadi hati itu tenang. Ketika tenang, itu tuh bisa keluar semua energinya, ya, ketulusannya, nge-CS-innya, ruhnya itu akan keluar semua. Nanti akan dirasakan sama customer itu. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ketika saya menjalankan prinsip ini, qadarullah, karena ini bukan kemampuan kami, ini kayak ya ini cuman Allah titipkan saja, gitu kan. Qadarullah, kita belum pernah impas. Ya, kita belum pernah bu istilah Jawanya. Misalkan pengeluaran kita per bulan 100 juta, kemudian pendapatan kita bersih 100 juta sehingga habis. Enggak, kita alhamdulillah belum pernah itu, selalu surplus setiap bulannya. Artinya apa? Memang tidak langsung berkaitan langsung dengan hasil. Tapi ketika kita menjalankan value ini, itu alhamdulillah itu terjadi.
Oke, ya. Nah, itu baru satu value ya. Nah, nanti kita ngobrol panjang lah, nggak apa-apa kalau teman-teman pengen. Mas disambung lagi besok ya, tapi berangkat kalau nanti pesertanya sedikit kan jadi nggak usah deh gitu. Kenapa ya? Karena mungkin materi yang saya bawakan kurang menarik, mungkin saya butuh evaluasi kan gitu. Nah, oke teman-teman, sampai value yang pertama ini sudah cukup nangkep atau belum? Ya. Nah, nanti di-share insya Allah Mbak V ya. Ya, nah, insya Allah di-share. Nah, kira-kira sampai value pertama ini sudah, oh kayak gini gitu ya. Nah, jadi meskipun saya pakai ads ya, saya juga pakai ads hari ini gitu kan, karena untuk scale up ya, dan organik CRM jalan semua alhamdulillah. Nah, itu saya tidak terus ngomong gini, teman-teman budget iklan saya sudah sekian, kamu harus closing sekian. Nah, nanti jadinya malah pressure, otaknya ke pressure CS ini, ketekan, 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 jadinya malah berat ya. Jadi tetap energinya energi spiritual, bukan energi ayo harus kejar target, enggak. Itu cara saya mempertahankan value. Karena kalau sudah energinya kejar target dunia gitu ya, ya nggak salah juga, bisnis kan untuk cari. Tapi saya lebih menyukai energinya adalah energi spiritual. Gitu. Dan itu saya pertahankan hingga hari ini. Gitu. Harus selalu tumbuh ini, value ini harus selalu diamalkan. Oke, sampai sini teman-teman sudah cukup nangkap atau belum? Atau kalau materi saya membosankan gitu ya, teman-teman bilang aja, Mas, udah cukup value-nya. Nggak apa-apa, no problem. Yang penting kan saya niatnya di sini itu sebenarnya pengen sharing, ya, sesuai kebutuhannya teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman mau usul, mau mengkritisi saya, memberikan masukan, ya saya sangat terbuka, saya sangat senang gitu ya. Asalkan dalam rangka memperbaiki saya gitu ya. Nah, kalau dalam rangka diperbaiki ya sama nggak senang kalau diperbaiki. Oke, sudah cukup nangkep, sudah cukup meresap. Ya, kalau sudah cukup nangkep meresap, yuk dikasih komentar siapa yang sudah cukup menangkapnya. Sejauh mana value pimpinan Mas Latif bisa punya turunan yang sama hingga ke CS-CS? Nah, jadi biasanya teman-teman, saya itu rutin ngevaluasi. Ya, jadi kalau pas banyak apa? Banyak ini ya, kayak ketika banyak agenda misal pengen launching produk baru, pengen nambah channel pemasaran. Nah, itu biasanya evaluasinya agak padat. Nah, saya evaluasi itu setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali saya ketemu desainer, ya, itu tim operasional. Jadi desainer, leader-leadernya saya kumpulin, ya. Dan juga ketemu CS. Nah, ini CS ini baru saya mau kumpulkan lagi karena targetnya mau kita tambah. Jadi ada momentum ketemu kita sebagai value. Jadi atasan langsung ke direct ke bawah, Mas. Nanti kalau seandainya yang nyampein bukan atasannya langsung akan nyalur, tapi itu untuk memperkuat saja. Tapi kita lebih pokoknya. Ya, jadi saya setiap 2 minggu sekali ketemu sama tim. Ya. Nah, kalau dihitung-hitung ya, kalau kan itu kan gantian ya, desainer CS. Nah, jadi kalau dihitung-hitung yang sebulan sekali setidaknya kita ngobrol value ini. Ya, ngobrol evaluasi sebentar, setelah itu kita ngobrol value itu lagi. Ya, ketika ada masalah selalu kembalikan ke value. Ya. Jadi kenapa value ini adanya di depan? Karena ini adalah suatu rules yang dimana ketika ada masalah selalu kembalikan ke value. Gitu ya. Saya pernah dengerin beberapa startup juga ngomong, value itu memang harus menjadi acuan, jadi dasar gitu kan. Nah, berarti udah benar yang kita lakukan. Nah, sudah cukup menangkap, sudah alhamdulillah. Kan ketulusan orang berbeda-beda. Nah, biasanya teman-teman, Mas Aflah, kita itu akan nyaman ketika satu frekuensi sama kita. Kita sebagai atasan itu akan nyaman dengan ya orang yang satu frekuensi. Insya Allah akan dipertemukan orang yang sama. Nah, biasanya ketika kita rekrut CS baru, itu yang mengeliminasi bukan dari segi HR, bukan. Jadi ketika HR rekrut, kemudian trial 3 orang, nanti dieliminasi 2 biasanya. Jadi dari 3, hari pertama dieliminasi 1, hari kedua dieliminasi 1, sampai menyisakan 1 CS terbaik. Nah, itu yang mengeliminasi itu adalah tim yang lain. Jadi dimintakan saran, ya teman-teman kira-kira dari 3 CS ini mana yang tidak sesuai dengan culture kita.
Nah, jadi yang mengeliminasi adalah tim yang ada di situ, ekosistem di situ. Jadi tim itu bisa menilai ketulusan orang itu, ya. Karena kita sebagai atasan kan nggak mungkin setiap hari di kantor. Dan HR itu tidak bisa dikatakan objektif kalau yang menilai cuma satu orang. Maka yang menilai adalah tim. Nah, maka ketika tim ini merasa ini sesuai dengan value kita, orangnya seperti ini, attitude-nya seperti ini. Nah, itu biasanya ketemu, Mas. Orang-orang yang tulus, yang sama se-value sama kita. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Dan alhamdulillah sudah jelas. Nah, kemudian value yang kedua, ini yang membuat CS itu akhirnya minder, kemudian gagal closing. Itu biasanya sering ketika nggak closing, kemudian dia minder. Aduh, aku udah sehari ini nggak closing ya. Aku udah 2 hari ini nggak closing. Aku kok sudah seminggu ini di bawah target. Nah, kadang CS itu mikir di situ karena semakin dipikir semakin berat dan akhirnya stres. Biasanya CS itu ada di situ. Nah, jadi kita membuat sebuah value, ya, solusi dari itu, yaitu value-nya adalah 100% yakin. Nah, 100% yakin itu paling gampang gini, teman-teman. Teman-teman ketika sekolah, entah itu SMP, SD, SMA, atau kuliah. Nah, teman-teman yakin nggak bisa juara kelas? Ada nggak di sini yang hadir? Ya, ada sekitar 40-an orang ini. Nah, itu yang yakin kalau bakal juara kelas ketika sekolah. Siapa dulu yang yakin? Yakin. Nah, kira-kira keyakinan itu akan mengantarkan kita ke juara kelas enggak, Mbak Siti? Ya, Mbak Siti juara kelas enggak pada akhirnya? Coba. Iya. Jadi keyakinan itu akan mengantarkan kita, sikap kita untuk mencerminkan keyakinan kita. Ya, jadi misalkan Mbak Siti gitu ya. Nah, saya dulu pas SMA, SMP ya, itu keluarga saya baru diuji, kemudian saya ngomong ke hati saya, kalau saya nggak jadi apa-apa, saya nggak berprestasi, kasihan keluarga saya, karena ibu saya, ayah saya menafkahi saya luar biasa berat gitu kan. Nah, maka saya muncul keyakinan saya harus menjadi orang yang pintar, orang yang bisa juara di kelas. Nah, kemudian sikap saya itu akhirnya mencerminkan itu. Yang tadinya duduk di belakang, sekarang duduknya di depan. Yang tadinya ketika nggak jelas itu cuma diam, takut bertanya, sekarang saya paksakan untuk bertanya. Karena saya goalnya bukan tidak jelas, goalnya harus juara kelas. Juara kelas ya harus jelas. Ketika tidak jelas juga, saya biasanya ngomong ke gurunya, Bu, nanti pulang ada acara enggak? Oh, ada apa, Mas Latif gitu kan. Ini saya sama teman-teman mau belajar lagi, yang tadi kurang jelas, boleh dijelaskan lagi, Bu. Jadi saya minta ketika jam istirahat dan jam pulang itu minta ditambahin materinya agar dijelaskan lagi. Dan guru rata-rata karena sifat jiwanya ini adalah ngajarin orang, dia mau. Ya, itu kelas 2 saya tidak ini ya, tidak ada les. Jadi cara belajarnya seperti itu. Kelas 3 baru ada les karena udah ngejar ujian nasional. Nah, kelas 1 itu gempa. Ya, jadi libur setengah tahun itu ya. Nah, jadi tidak ada juara-juaraan, ngomong liburnya setengah tahun kan. Nah, jadi teman-teman ya, keyakinan itu akan menggambarkan sikap kita. Ya, ketika kita yakin juara kelas, maka keyakinan kita sikap kita itu akan akhirnya mencerminkan seseorang yang juara kelas. Teman-teman yakin nggak masuk surga? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, siapa yang yakin bisa masuk surga? Ini kita bukan dari kesombongan ya. Kesombongan itu kan bukan keyakinan. Saya kayak kesombongan itu kayak gimana ya? Saya pasti masuk surga. Itu beda-beda ya. Nah, kesombongan itu kayak gimana ya? Pokoknya ini bukan lah. Nah, jadi siapa ya teman-teman yang yakin masuk surga? Nah, ketika kita yakin ya, kira-kira sifat kita itu mencerminkan nggak ibadah-ibadah kita, perbuatan kita itu mencerminkan nggak kita sebagai seseorang yang ahli surga? Oh, orang ahli surga itu apa? Ya, ibadah wajibnya jangan mepet-mepet. Orang yang ahli surga itu juga harus mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnah, suka cinta dengan sunnah-sunnahnya. Orang yang ahli surga itu suka. Nah, jadi akhirnya
sikap kita itu mencerminkan orang yang ahli surga. Ya, pakai jalur apa? Oh, saya pengen jadi seorang mujahid itu. Saya pengen jadi penghafal Al-Qur'an, saya pengen jadi ulama. Akhirnya mencerminkan itu. Nah, jadi keyakinan itu akan membawa sikap kita ke arah keyakinan itu. Nah, sekarang teman-teman, seandainya teman-teman jualan, ya, teman-teman yakin bakal laku jualan hari ini dengan kita jualan asongan. Saya pernah bangkrut game ya. Itu saya jualan dimsum. Nah, alhamdulillah habis. Ya, dan itu benar-benar 7-8 kilo kita jalan kaki dan kita nggak punya ongkos. Dan di situ ya akhirnya kita ngumpulin uang tuh dari ada penjual dimsum, kita jualin, kita ambil margin 50%, kemudian dari uang yang terkumpul itu untuk saya kulaan gitu ya. Nah, dan yakin 100% ini pasti habis. Nah, jadi ketika teman-teman jualan, ketika CS ini yakin pasti closing, kira-kira ikhtiarnya seperti apa teman-teman? Dia akan berikhtiar maksimal nggak untuk meyakinkan orang? Ketika dia yakin ini pasti closing, ikhtiarnya akan maksimal nggak teman-teman? Akan berupaya berbagai macam cara nggak ketika yakin? Nah, teman-teman pengen daftar di katakanlah BUMN misalkan, ya kita akan berjuang untuk belajar dari berbagai macam cara nggak untuk kita bisa diterima gitu kan? Nah, coba teman-teman jawab di kolom komentar. Ketika CS kita 100% pasti closing hari ini. Ini yakin ya. Nah, jadi ini belum ada yang jawab ini. Nah, kira-kira bagaimana ketika CS ini yakin bakal bisa closing? Nah, silahkan ya dijawab dulu. Insya Allah ya. Nah, jadi yang pertama harus yakin dulu, yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ CS itu mulai kita bekali keyakinan itu dengan ilmu-ilmu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat CS itu ya? Yang membuat CS itu tidak yakin itu apa? Sebenarnya simple. Kalau teman-teman mempelajari lebih dalam, yang membuat CS itu tidak yakin adalah penolakan. Benar nggak? Ya, CS ini ternyata dapat customer tiba-tiba hilang. Ya, kemudian dapat customer tiba-tiba nggak jadi beli karena harganya kemahalan. Ya, kemudian, nah betul. Nah ini Mas Reza ini ya. Maka insya Allah itulah yang akan mendatangkan rezeki di bisnis kita. Nah, kemudian nggak jadi beli, minta diskon nggak dikasih. Nah, sebenarnya kan itu. Poinnya kan adalah penolakan. Semakin banyak penolakan, semakin terkikis keyakinan kita. Benar nggak teman-teman? Sebenarnya saya bisa nggak sih jualan? Oh, dari kemarin udah upload di konten sosial media setiap hari nggak closing-closing. Nah, akhirnya kan kalau itu tertumpuk, tidak ada solusinya, akhirnya saya itu nggak bakat jualan. Pada suatu kesimpulan akhirnya saya itu nggak bisa jadi CS. Saya itu bukan CS yang baik, yang CS yang bisa closing dan seterusnya. Akhirnya keyakinan itu terkikis. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi masalahnya di situ. Keyakinan itu bisa hilang. Untuk 100% tiba-tiba nanti bisa jadi 80%, jadi 30%. Tergantung kendalanya. Tapi ketika dia dapat 10 customer, ternyata closing semua, keyakinannya akan meningkat di level maksimal. Nah, makanya ada value yang ketiga, teman-teman. Ya. Value yang ketiga adalah ada 1000 jalan. Ya, sebenarnya nggak 1000 jalan juga gitu kan. Nah, ini apa? 1000 jalan itu apa? 1000 jalan itu selalu ada jalan ketika ada penolakan. Maka tugas kami ya, tugas saya, tugas leader, tugas supervisor. Jadi kita ada 2 layer. Di atas CS itu ada leader, di atas leader ada supervisor. Nah, nggak punya manajer di tempat kami. Ya, jadi manajernya ya merangkap jadi CEO karena gaji manajer itu cukup mahal. Ya, jadi tidak ada manajer, CEO-nya saya. Nah, jadi ya ketika ada penolakan itu selalu di list sama tim. Haram hukumnya ketika ada penolakan itu tidak terrecord, tidak ditulis, tidak terdokumentasi, itu nggak boleh di tempat kami.
Ya, ketika ada desainer, kemudian ada kendala, ya misalkan kendalanya klien minta revisi berulang kali, klien minta ganti, revisi mayor, minor, dan seterusnya, itu tidak ditulis dalam sebuah dokumentasi, itu haram hukumnya. Maksudnya haram itu tidak boleh di perusahaan kami, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi setiap ada masalah, ada penolakan, penolakannya kenapa? Itu harus tertulis. Itu rules pertama. Oke? Nah, penolakan yang paling sering kita dapatkan ketika kita masuk ads itu sebenarnya, ya, itu saya sedikit sharing ya. Itu yang paling sering adalah ngomong, "Mbak, ini saya itu UMKM nggak punya budget." Ya, harga bani kan sekitar 2,5 juta. Boleh nggak harganya ratusan ribu saja? Nah, jelas berbeda ya. Kalau kita jual harga ratusan ribu, itu kita nge-hire desainernya kelasnya kelas C gitu kan. Sedangkan desainer kita itu sudah pengalaman lebih dari 3 sampai 4 tahun di bidang yang sama. Jadi nggak mungkin kita jual dengan harga seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi di CS? Gagal closing. Nah, tapi karena ada dokumentasi terrecord ya, laporan ini terrecord ya, kita sebagai atasan bisa membaca, supervisor, leader itu bisa baca, maka kita cari solusinya. Solusinya apa? Nah, saya akan sedikit kasih contoh ya buat teman-teman. Nah, jadi saya punya solusinya. Solusinya ini solusinya. Nah, hingga akhirnya saya membuat satu brand baru ya. Ketika ada orang yang nawar, ya maka di situ dapat harga yang lebih rendah. Ini lebih simpel, SOP-nya lebih simpel, tidak terlalu ketat, dan ini juga lebih pengerjaannya lebih simpel juga. Ya. Nah, jadi simpel-simpel, tapi masih dalam kaidah desain gitu. Artinya dilihat bagus. Nah, saya munculkan paket yang kedua, yaitu paket 500 ribuan sesuai dengan permintaan customer. Dan akhirnya pelanggan-pelanggan yang gagal closing karena bilang harganya kemahalan, akhirnya mereka bisa closing. Akhirnya di situ keyakinan CS akan meningkat. Paham ya? Nah, itu contoh masalah, salah satu masalah yang ada di tempat kami. Kemudian salah satu masalah lagi, ya kan ini CS sering nge-pushnya kayak gini, Mbak, nanti kalau transfer sekarang insya Allah langsung diantrikan. Ya, kalau transfer besok nanti kalau ada klien baru nanti Mbak antriannya jadi belakangan. Hingga akhirnya orang cepat-cepat transfer, dan ketika transfer mindsetnya adalah ketika sudah transfer langsung dikerjakan. Padahal kita waiting list, teman-teman. Kenapa harus ada waiting list? Karena untuk mempersiapkan briefing itu tidak ujuk-ujuk hari ini selesai. Maka waiting list itu adalah waktu untuk menggali kebutuhan customer, apa yang diinginkan dari brand identity-nya. Maka harus waiting list. Kalau langsung nggak bisa. Nah, jadi tapi ada customer yang minta harus hari ini dikerjakan. Gimana solusinya? Akhirnya itu yang membuat komplain. Membuat akhirnya orang nggak mau repeat lagi. Nah, karena sudah tertulis, akhirnya kita buat solusi. Ya sudah, kita coba hubungi ya pakar-pakar desainer yang udah pinter, yang levelnya di atas dari desainer yang ada, agar dia bisa ngerjain dalam waktu yang cepat. Konsekuensinya apa? Ya fee-nya mungkin bisa sama. Ya, kalau freelance kan biasanya lebih murah. Tapi kita samain aja deh fee-nya karena kita mintanya cepat. Ya, ya sudah kita lempar keluar. Ketemulah solusi. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara untuk ningkatin closing rate CS? Paling gampang adalah di value yang ketiga, ketika ada masalah teman-teman selesaikan. Itu paling gampang ningkatin closing rate CS. Ya. Ketika ada masalah langsung selesaikan hari itu juga. Itu paling gampang, paling simpel. Ya. Dia minta harganya murah kita kasih, bisa closing. Dia minta cepat, kita kasih, bisa closing. Dia minta free delivery, kita kasih, bisa closing. Jadi sebenarnya ya penolakan-penolakan itu kalau kita selesaikan, penolakannya selesai, ya kita selesaikan, itu jadi closing, teman-teman. Jadi value 1000 jalan ini adalah bagaimana kita itu bisa mengatasi penolakan itu, ketika teratasi akhirnya closing rate naik. Ketika closing rate naik, omset naik, profit gede. Poinnya di situ. Ya, akhirnya teman-teman, closing rate kita alhamdulillah terus naik. Ya, biasanya ngiklan itu ya kalau pakai ads itu kan awareness-nya kecil ya. Beda sama organik itu kan udah kenal kita lama, closingnya gampang. Nah, tapi kalau
pakai ads itu agak susah. Nah, dengan cara ini mulai naik, meningkat. Memang hasil awalnya nggak seperti ini karena kita belum membaca masalah-masalah terjadi ketika kita beriklan. Kalau organik sudah terbaca karena awalnya kita memang organik. Ya. Jadi ya ketika ada ads, kemudian kita catat, kita selesaikan, alhamdulillah. Makanya meetingnya 2 minggu sekali, termasuk para founder. Kan founder kami kan ada 3 ya. Nah, jadi para founder ini meetingnya juga 2 minggu sekali. Untuk apa? Dalam rangka menyelesaikan masalah dan pengembangan. Tapi yang paling fundamental adalah menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah closing rate CS mulai naik. Nah, itu kita baru ngomong dari unsur value. Ya, itu kira-kira sudah kebayang belum omset kita bakal naik dengan menjalankan 3 value itu? Sudah ada bayangan belum? Kebayang, oh benar ya kalau kita lakukan ini bisa naik. Nah, insya Allah kalau kita diberikan kesempatan ya, pertemuan berikutnya kita akan ngomong bagaimana agar ya. Nah, ini cara dari psikologinya. Bagaimana agar pelanggan itu secara psikologi itu cepat akrab dengan kita, ya, kemudian mereka enjoy dengan kita, dan kemudian akhirnya ketika kita punya produk, punya solusi, lebih gampang closing. Nah, jadi besok pertemuan berikutnya kita akan membahas dari unsur psikologi orangnya. Nah, kalau hari ini kita ngomong dari value-nya, value itu datangnya dari dalam, yang akan dirasakan orang lain. Kalau psikologi, itu sudah mulai ke interaksi antara kita dengan customer. Kalau saya nyebutnya klien gitu ya. Karena produk saya jasa, karena produk jasa itu biasanya klien nyebutnya. Oke, ya. Jadi itu dari segi psikologinya di pertemuan berikutnya. Jadi enggak cepat ya bahas kayak gini ya, karena sifatnya mentoring ya. Kalau sifatnya langsung to the point, yuk kita buat sistem, itu lebih cepat. Gitu. Oke, teman-teman ya. Kira-kira sudah ada gambaran belum? Omset kita bakal meningkat, profit kita bakal meningkat dengan beberapa value tadi, atau Mas saya nggak ngerasain value yang tadi, saya nggak yakin itu bisa meningkat. Nah, nggak apa-apa, teman-teman bilang aja kalau misal ya plus minus teman-teman bisa sampaikan ke saya ya. Jadi saya senang teman-teman ketika ada kendala atau apa, sampaikan aja nggak masalah. Tapi dalam rangka memperbaiki diri ya, bukan dalam rangka menjatuhkan. Kalau menjatuhkan itu kan kayak beda ya energinya. Oke, yuk. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Masih ada sekitar 5-6 menitan. Kalau sesuai dengan jamnya sejam kan. Nah, masih ada sekitar 5-6 menit. Kalau ada yang ditanyakan seputar perusahaannya teman-teman, seputar permasalahan yang dihadapi, monggo teman-teman boleh kalau mau ditanyakan. Ya, pada akhirnya saya juga mikirin CS teman-teman. Ya, saya sempat nge-CS-in sendiri brand identity itu 8 bulan kalau teman-teman tahu. Ya, sebelum saya delegasikan ke CS. Kenapa? Karena saya ngomong kalau closing rate-nya masih rendah ya jangan dikasih ke CS dulu. Oh, ini aja belum efektif gitu kan. Saya feel saya seperti itu. Ya. Feel saya pengen rasain sendiri deh, saya mau nikmatin prosesnya gitu kan. Wong juga kliennya juga masih bisa dihitung dengan jari, masih puluhan kan, masih saya sanggup saya CS-in sendiri kan gitu. Nah, akhirnya dari pengalaman nge-CS-in sendiri itu, akhirnya tahu kendala-kendala segala macam. Oh, ternyata treatmentnya seperti ini. Iya, betul, bisa direct selling. Direct selling itu langsung, bisa juga ke online. Ya, karena bisnis saya itu kan online. Nah, sedangkan banyak klien pendampingan private itu offline. Ya, khususnya kalau makanan itu banyak yang offline. Makanan, jasa kayak apotek, kemudian apa kayak klinik gitu ya. Nah, itu biasanya value-value ini yang kita bahas di awal-awal gitu. Untuk aplikasi produktivitas apa Trello, Basecamp untuk lebih mudahnya berkolaborasi dan berkoordinasi. Nah, biasanya saya cuman pakai ini aja Mbak Dia, pakai apa? Pakai spreadsheet. Saya pakai spreadsheet Mbak Dia. Cuman sudah di coding spreadsheetnya. Jadi spreadsheetnya itu untuk laporan setiap hari gitu kan, sama untuk apa
untuk mengetahui progres. Nah, itu ada laporannya. Jadi di spreadsheet sekarang itu sudah lebih canggih hari ini. Jadi sudah ada laporan berapa persentase ininya apa, persentase closingnya, kemudian ada berapa persen pengerjaannya, kendala itu ada laporan, sudah kayak di website. Dan alhamdulillah HR saya ya, itu HR Dani itu bisa codingnya. Nah, saya kurang paham codingnya kayak apa gitu ya, tapi ternyata spreadsheet itu sudah bisa Mbak di hari ini. Nah, saya pernah pengen pakai aplikasi, cuman ternyata tidak sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kalau Trello itu lebih ke konten, ya. Jadi ke konten pakai Trello is oke, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau kita buat konten itu biasanya itu ikut feel. Ya, kita tuh agak aneh yang buat konten itu tidak pakai penjadwalan langsung sebulan, 2 bulan itu enggak. Tapi feel apa yang baru booming hari ini kita bahas. Ketika kita mantep baru kita buatin. Jadi kita membuat konten itu tidak ada yang stok jangka panjang. Paling panjang itu seminggu. Jadi kita nggak terlalu membutuhkan Trello segala macam kan seminggu besok brainstorming lagi gitu kan. Nah jadi kita tidak terlalu membutuhkan itu sebenarnya. Ya, kecuali teman-teman pengen panjang banyak gitu kan, itu butuh. Nah kalau kita apa yang baru booming itu yang kita angkat. Karena memang itu rumus viral, yaitu relevansi. Relevansi dengan apa yang baru diangkat hari ini. Nah, jadi kita ikutin relevansi itu. Dan betul, kemarin saya bahas tentang Tupperware ternyata naik gitu ya. Karena Tupperware baru bangkrut, ya bursa sahamnya anjlok gitu kan. Nah, ternyata naik ya. Jadi sesuai dengan relevansi apa yang terjadi hari ini. Sekarang baru booming tentang AI ya. Nah, jadi saya ternyata tidak terlalu membutuhkan Trello. Tapi di awal-awal saya ketika belajar ngekonten gitu ya, tim marketing itu Trello itu penting. Tapi kok sekarang ke sini yang penting adalah brainstorming dan pencatatannya, nggak harus pakai Trello nggak apa-apa. Gitu sih Mbak Dian ya. Iya, terima kasih jawabannya. Salut juga dengan meetingnya. Seperti tidak terlalu sering seperti di kantor. Saya setiap pekan ada beberapa kali meeting dengan tim. Manajemen seperti 2 pekan sekali di Mas Latif. Bagaimana bisa efektif meetingnya? Jadi saya meeting itu bukan sama sama ini ya, bukan sama tim langsung ya. Tim langsung itu ya cuma 2 minggu sekali ya. Dan itu bergantian. Dan itu kalau di rata-rata itu cuma sebulan sekali saya ketemu sama tim untuk mempertahankan value ini gitu ya. Agar ada engagement dengan saya gitu kan. Nah, biasanya saya meeting itu dengan supervisor, leader sama HRD ya sama founder. Jadi meeting itu akhirnya tereksekusi ya, tereksekusi dari apa yang kita sampaikan kemudian akhirnya dikelola secara teknis sama tim-tim yang ada di bawah kita. Itu yang pertama. Ya, jadi meetingnya adalah orang yang akan mengeksekusi ini, bukan ke semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua di follow up. Ya, harus ada laporan progres. Ini sudah sejauh mana? Ditanyain progresnya. Jadi CEO nanti tugasnya nagih hasil sudah sejauh mana. Bisa dilakukan setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali ditanyain. Nah, dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira ada kendala di mana. Jadi meetingnya sekali, follow up-nya yang sering. Ya Mas Anang ya. Karena terlalu banyak materi kan juga kita nggak terlalu bisa eksekusi secepat itu. Ya karena itu kan butuh proses ya. Agar bisa mendalam kan harus butuh waktu juga. Jadi yang sering adalah evaluasinya. Evaluasi itu bisa lewat WhatsApp, chat bisa. Ya saya jarang evaluasi pakai live Zoom kayak gini. Biasanya cuma pakai WhatsApp atau pakai voice note. Itu sudah cukup sih. Udah cukup membuat mereka jelas gitu. Karena kalau pakai Zoom kayak gini kan harus nyiapin waktu, kita nyiapin waktu, mereka nyiapin waktu, itu takutnya kurang efektif nanti. Ya, saya dulu pernah nge-leader sales apotek offline, lumayan heboh juga. Menurut value emang nggak mudah juga, karena mereka taunya gaji dan omset. Iya, iya karena memang sejak awal yang dicari itu Mas Aflah. Ya, jadi kemarin saya dikasih ada salah satu teman ya, dan saya juga membuka open diskusi lewat Japri. Jadi teman-teman kalau mau japri saya silahkan.
Selagi saya mampu, saya jawab gitu ya. Nah, jadi ada satu teman, dia ngomong seperti ini. Ini diskusi ya ini ya. Jadi saya bisa share ke teman-teman. Kalau pendampingan biasanya saya tidak share. Ya. Nah, jadi untuk CS itu ternyata banyak yang tanda kutip dia ngincernya gaji, memang gitu ya. Dia ngincernya gaji dan ketika dia tidak mendapatkan gaji yang dia ekspektasikan, akhirnya dia resign. Nah, ketika saya cek, ternyata sejak awal itu memang iming-imingnya gaji. Dari rekrutmennya itu yang diiming-imingi gaji. Jadi kerja di sini gaji sekian, bonus sekian, segala macam. Akhirnya ketemu orang yang memang orientasinya gaji. Nah, maka itu sudah sejak awal Mas Aflah, orientasi yang dicari apa? Kalau saya kan value, saya jelaskan, halo perkenalkan kita sebuah perusahaan brand identity, agensi, kita punya value Gustu Janah, kita pengen ke surga bareng-bareng. Ya, kemudian kita punya kebiasaan setiap hari seperti ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada tilawah, ada hafalan, ada tahsin, ini seperti ini. Ini dalam rangka kita seperti ini. Nah, jadi di rekrutmen kami itu selalu ngomong tentang value. Karena kita pengen orang yang datang itu sesuai dengan value. Nah, bagaimana kalau apotek itu memang dicari value-nya, itu bisa juga nanti ketemu seperti itu. Nah, jadi tinggal sekarang umpan kita apa? Kalau umpan kita itu cacing gitu ya. Ya maka yang ketemu ya ikan-ikan yang mau makan cacing kan kayak gitu. Kalau ikan kita daging ikan yang gede, yang ketemunya ikan yang lebih besar kan seperti itu. Nah, jadi ternyata itu awalnya dari kita rekrut Mas Alflah ya. Jadi kita mau cari seperti apa ya bisa nanti dimulai dari sejak rekrut. Gitu sih kurang lebihnya. Kalau saya biasanya produk-produk yang ada salesman-nya kayak gitu, tipikal pertama saya akan targetin. Ya, aku target deh seminggu berapa closing gitu kan misalkan. 7 closing misalkan. Nah, ketika dia bisa 7 closing, ya selama 4 minggu atau sebulan, nah di bulan berikutnya saya kasih gaji pokok. Jadi di awal itu belum akadnya belum karyawan, masih kayak pilot project, kayak marketer gitu akadnya. Nah, ketika sudah sebulan itu lolos, baru saya gaji pokok. Nah, jadi di situ ada ketenangan, dia nggak kayak ngejar repeat ngejar omset segala macam gitu kan. Ada ketenangan dia karena dia mendapatkan gaji pokok meskipun juga itu tidak sepenuhnya ya, setengah gaji pokok, setengah itu target gitu. Tapi di situ kita bisa menghadirkan sedikit ketenangan untuk tim kita. Oke, teman-teman begitu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini ya, kita belajar bareng. Kira-kira besok mau dilanjut atau tidak? Nah, ini silahkan teman-teman feedbacknya kalau seandainya mau ada masukan, ada saran, atau ada request, ya. Nah, kira-kira besok bagaimana? Lanjut ya, hadir ya insya Allah ya. Karena saya senang kalau banyak ya. Artinya kan banyak yang dapat manfaatnya. Kalau dapat manfaatnya insya Allah saya dapat dapat amal jariahnya gitu kan seneng kan. Nah, gitu. Oke, alhamdulillah insya Allah kita lanjut ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Oke, ya. Nanti rekamannya di-share insya Allah. Ya. Hari ini di-share, besok saya tidak janji. Ya. Ketika ada beberapa poin yang sifatnya itu tidak bisa saya katakan di publik, itu tidak kita share. Tapi hari ini insya Allah aman sih. Apa yang saya katakan masih dalam ranah aman gitu kan. Nanti tidak semua standar perusahaan segala macam itu mungkin bisa di-share gitu kan. Jadi alasan kenapa tidak bisa di-share itu karena memang ada beberapa yang itu sifatnya tidak bisa dikatakan di publik gitu kan. Nah, tapi yang hari ini insya Allah aman. Jadi silahkan kalau teman-teman nanti mau memperbaiki mengulangi lagi silahkan nanti ditonton. Oke, gitu ya teman-teman. Jazakumullah khair ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Mas Heriadi, Mas Ihsan, Mas Anang, Mbak Fasya Outlet. Saya izin ya, saya matiin live Zoom-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum
Amin. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Allahumma amin. Thank you teman-teman.